suatu malam ada yang memanggil nama kalian dari belakang, dan suara itu terdengar semakin dekat. Apakah kalian akan menoleh? Seorang pemuda bernama Dika hampir melakukannya, dan sejak malam itu, hidupnya tidak pernah benar-benar sama lagi. Halo, selamat datang kembali di Cerita Untuk Kamu. Tempat di mana setiap kisah menyimpan misteri dan setiap peristiwa meninggalkan jejak yang sulit untuk dilupakan. Malam ini aku akan mengajak kalian mengikuti sebuah kisah yang dipercaya banyak orang sebagai bagian dari mitos malam satu suro. Entah kalian percaya atau tidak, tapi setelah mendengarkan cerita hari ini, mungkin kalian akan berpikir 2 kali sebelum berjalan sendirian di malam hari. By the way, hari ini itu malam satu suro loh. Jadi siapkan diri kalian dan selamat mendengarkan. Cerita malam hari ini datang dari Dika. Dia adalah seorang pemuda berusia 23 tahun yang terkenal pemberani. Atau setidaknya begitulah menurut dirinya sendiri. Dia tidak percaya hantu, tidak percaya pantangan, tidak percaya mitos. Baginya, semua cerita mistis hanyalah dongeng yang diwariskan turun-temurun. Malam itu adalah malam satu suro. Langit terlihat gelap tanpa bulan, dan angin juga bertiup lebih dingin dari biasanya. Di desanya, hampir semua warga memilih untuk tetap berada di rumah. Sebagian mengadakan doa bersama dan sebagian lagi memilih beristirahat lebih awal. Tapi tidak dengan Dika. Malam itu dia sedang berkumpul di rumah temannya. Mereka bermain kartu, mengobrol dan sesekali bercanda mengenai berbagai cerita mistis yang beredar di desa. Satu temannya berkata, kalau malam satu suro jangan pulang lewat jalan sawah ya. Dika tertawa. Kenapa? Takut ada hantu? Mendengar itu temannya tidak ikut tertawa. Melanjutkan, kakekku bilang, kalau ada yang manggil dari belakang malam ini, jangan pernah noleh ya. Dika menggeleng. Alah, masih percaya gituan? Sekitar pukul 11 malam, dia memutuskan untuk pulang. Sebetulnya ibunya Dika sudah beberapa kali menelpon, memintanya untuk segera pulang. Tapi Dika tetap santai. Malah dia memilih jalan pintas melewati area sawah yang tadi sudah dikatakan temannya. Jalan itu lebih cepat sekitar 15 menit dibandingkan jalan utama. Awalnya sih tidak ada yang aneh. Suara jangkrik terdengar dari berbagai arah. Angin juga berhembus perlahan sesekali. Terdengar juga suara daun-daun yang bergesekan. Tapi semakin jauh dia berjalan, semakin sunyi pula suasana di sekitarnya. Sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Tidak ada suara anjing ataupun burung malam. Bahkan jangkrik pun mendadak diam. Seolah-olah seluruh alam sedang menahan nafas. Di sini Dika mulai merasa tidak nyaman, tapi dia tetap melanjutkan langkahnya. Kemudian, Dika. Suara itu terdengar pelan.
sangat pelan, hampir seperti bisikan. Dia berhenti, menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Alah, pasti cuma perasaan. Dia pun tertawa geli sendiri dan kembali berjalan. Tapi beberapa langkah kemudian, Dika. Kali ini lebih jelas dan berasal dari belakang. Tubuhnya mulai menegang dan bulu kuduknya juga berdiri. Untuk pertama kalinya malam itu, dia teringat cerita temannya. Jangan menoleh. Apapun yang terjadi, jangan menoleh. Dika mencoba untuk mengabaikan dan mempercepat langkahnya. Tapi suara itu kembali terdengar. Dika. Sekarang bukan satu suara, melainkan ada suara sekaligus bertubi-tubi. Jantung Dika berdegup semakin cepat dan keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, seolah-olah ada seseorang berjalan di belakangnya, mengikuti setiap langkah. Semakin lama semakin dekat dan semakin dekat. Sampai dia merasa ada sesuatu tepat di belakang bahunya. Tapi dia tetap tidak berani untuk menoleh. Hingga dia mulai berlari kecil, kemudian suara langkah itu pun ikut berlari. Lebih cepat, lebih dekat, dan lebih jelas. Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan tua tepat di belakang telinganya. Dika, kamu gak kenal aku. Dika hampir berteriak. Tubuhnya membeku dan napasnya terasa berat. Lututnya gemetar, tapi dia tetap tidak menoleh. Dan tiba-tiba, suara itu juga berubah menjadi suara ibunya. Dika, nak, tolong ibu, nak. Tolong. Langkah Dika langsung terhenti. Itu suara ibunya. Dia kenal persis, tidak ada bedanya. Panik mulai menguasai pikirannya. Gimana kalau ibunya benar-benar membutuhkan bantuan? Gimana kalau terjadi sesuatu? Perlahan, dia mulai memutar kepalanya. Sedikit lagi, hampir saja dia menoleh. Tapi tepat saat itu, terdengar suara adzan dari musola desa yang cukup jauh. Dika tersentak dan langsung sadar ibunya gak mungkin berada di sana. Dia kembali berlari sekuat tenaga
tanpa menoleh sedikit pun. Sampai akhirnya dia tiba di rumah. Pintu langsung dikunci dan ibunya yang melihat wajahnya langsung pucat. "Dik, ada apa, Nak?" Dengan nafas yang tersenggal-senggal, Dika menceritakan semuanya. Ibunya hanya diam dan kemudian berkata, "Kamu beruntung." Dika menelan ludah. Emangnya kalau aku noleh, emangnya kenapa, Bu?" Ibunya menghela nafas dan menjawab, "Dulu ada seorang warga desa yang mengalami hal yang sama. Dia menoleh dan 3 hari kemudian menghilang. Dia menelan ludah dan tidak bisa tidur malam itu." Tapi ceritanya belum berakhir di sana. Keesokan paginya, beberapa warga mendatangi lokasi yang dilewati Dika. Mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang merinding. Di tanah yang masih lembab, terlihat jejak kaki berbaris panjang mengikuti arah langkah Dika. Tapi jejaknya itu tidak normal, karena hanya ada 1 kaki. Dan ukurannya jauh lebih besar daripada kaki manusia biasa. Jejak itu berakhir tepat di tempat Dika mulai berlari. Seolah sesuatu itu berhenti di sana dan memperhatikan Dika pergi. Sampai hari ini, setiap malam 1 suro, Dika memilih untuk tidak keluar rumah. Karena sesekali saat angin malam berhembus dari arah sawah, dia masih mendengar suara yang sama. Memanggil namanya pelan dari kejauhan. Seolah sesuatu itu masih menunggunya untuk menoleh. Ya, percaya atau tidak, cerita tentang larangan menoleh saat mendengar panggilan di malam 1 suro udah lama beredar di berbagai daerah di Pulau Jawa. Ya, entah itu hanya mitos atau memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi yang jelas, jika kalian berada di posisi Dika malam itu, apakah kalian cukup kuat untuk tidak menoleh? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Itu dia, sekian cerita untuk hari ini. Jika kalian menyukai cerita horor, misteri, urban legend, dan kisah-kisah menyeramkan lainnya, jangan lupa untuk subscribe cerita untuk kamu, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.